Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Aira Suci Ramadhani dengan nomor NIM 856115598. Saya dari program studi S1 PGSD UPIB JJUT Batam semester 2. Hari ini saya akan membahas tentang filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional. Makna pilar dalam konteks pendidikan. Jadi, pilar bermakna sebagai dasar atau tiang penguat sama seperti sebuah bangunan yang memiliki tiang agar pondasinya tetap kokoh yang saling menyatu satu sama lain. Nah, sehingga pendidikan memiliki landasan untuk membentuk arah, tujuan, dan kualitas pendidikan. Lalu, menyangga pembangunan pendidikan. Nah, makanya ada landasan untuk membentuk karakter, moral, pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas peserta didik, dan pengikat sistem pendidikan yang ada. Makanya, jika pilar pendidikan semakin kuat, maka kualitas pendidikan akan semakin lebih terarah dan dapat menghadapi perkembangan zaman. Ada 4 pilar dalam konteks pendidikan. Yang pertama, learning to know, belajar untuk mengetahui. Yang kedua, learning to do, belajar untuk melakukan. Yang ketiga, learning to be, belajar menjadi diri sendiri. Yang keempat, learning to live, belajar untuk hidup bersama. Dan keempat pilar ini mengajarkan kita untuk memahami diri sendiri. Memahami diri sendiri adalah faktor yang membuat kita menjadi tahu apa yang ingin kita sukai, tidak sukai, kelebihan, kekurangan, dan mempermudah kita untuk mencapai pembelajaran. Nah, pendidikan harus dapat mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memperhatikan segala aspek dan keterampilan apa yang diperlukan di masa depan. Atas prinsip dasar Ki Hajar Dewantara. Jadi ada 3 prinsip. Yang pertama yaitu Ingarso Sung Tulodo. Ingarso artinya di depan dan Sung Tulodo artinya menjadi tauladan. Berarti di depan menjadi tauladan. Maksudnya, guru harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, baik dalam perilaku, sikap, maupun teknologi. Contohnya, guru mengajarkan etika berdigital yang baik, seperti menggunakan media sosial secara bijak, menghargai pendapat ketika berdiskusi, dan tidak menyebarkan informasi palsu. Yang kedua, ing madio mangun karso. Ing madio artinya di tengah, mangun artinya membangun, dan karso artinya berkehendak. Berarti di tengah membangun dan berkehendak. Artinya, guru tidak hanya hadir, tetapi harus memberi bimbingan serta perhatian kecil sehingga membangun dan memotivasi mereka. Contohnya, guru menggunakan video pembelajaran, guru mengadakan kuis, guru melakukan diskusi kelompok, sehingga akan merangsang siswa untuk semangat belajar dan tidak merasa bosan dalam pembelajaran. Yang ketiga, yaitu tutmuri handayani. Artinya, guru di belakang memberikan semangat ataupun dorongan. Jadi, guru memberikan dukungan dan kesempatan kepada siswa untuk berkembang secara mandiri, tetapi dalam pengawasan dan arahan. Maksudnya, guru menjadikan siswa sebagai subjek aktif dengan memberikan tugas proyek. Di sana, siswa akan menyampaikan presentasi, mencari sumber-sumber dari video edukasi, ataupun dari internet, sehingga anak akan belajar secara mandiri dan bertanggung jawab. Yang ketiga, analisis relevansi di era digital. Jadi, pembelajaran daring atau online adalah pembelajaran yang membutuhkan hubungan antara peserta didik dan guru. Jadi, pembelajaran digital harus sesuai dengan karakteristik pembelajaran, tujuan pembelajar, dan proses pembelajaran. Di sini, guru akan menjadi teladan dalam menggunakan teknologi dan media digital. Ini sesuai dengan Ingarso Sung Tulodo, yaitu guru menjadikan tauladan dan mengajarkan bagaimana beretika yang baik dalam bersosial media. Selanjutnya, sehingga dapat membangun motivasi belajar anak lewat media digital. Ini sesuai dengan Ing Madia Mangun Karso, karena guru memberikan bimbingan dan memberikan motivasi belajar kepada anak. Nah, sehingga dalam menerapkan prinsip, bukan hanya guru saja yang harus berperan, tapi orang tua harus mengawasi dari rumah, supaya anak mampu berpikir kritis dalam bermedia sosial. Ini sesuai dengan prinsip Tutmuri Handayani, karena guru memberikan dukungan dan kesempatan, tetapi tetap memberikan pengawasan kepada peserta didik dari guru ataupun orang tuanya ketika berada di rumah. Adapun tantangan yang sering dihadapi di era digital, yaitu anak jadi malas untuk mencari tahu, karena bisa mencari dari Google ataupun ChatGPT, sehingga tidak dapat mengasah pola pikir yang kritis dan kreatif. Yang kedua, rendahnya literasi digital. Anak banyak menyalahgunakan media sosial di luar daripada jam belajar, kurangnya berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Yang kelima, anak jadi menganggap remeh belajar karena tidak bertatap muka langsung, dan masih banyak anak ataupun orang tua yang memiliki kualitas media digital yang kurang baik, seperti HP-nya rusak ataupun memori penuh, ataupun alasan-alasan lain. Refleksi permasalahan pendidikan. Yang pertama, yaitu dengan adanya pendidikan yang diberikan di sekolah maupun di tempat pendidikan non formal lainnya, maka dapat menambah pengetahuan anak, sehingga anak dapat mengenali kemampuannya sesuai dengan learning to be. Guru bisa mengajarkan suatu topik dari hal yang mendasar sekali, barulah nanti dilanjut dengan hal yang lebih mendalam, yang nantinya akan diajarkan di jenjang sekolah selanjutnya. Ini berkaitan dengan Ingarso Tulada, yaitu guru memberikan panutan di awal. Anak juga belajar melakukan, karena sekarang peserta didik menempatkan sebagai subjek aktif. Jadi anak bebas untuk terlibat dalam pembelajaran sesuai dengan prinsip Ing Madio Mangun Karso, yaitu guru bisa membantu memberikan bimbingan terhadap apa yang dilakukan atau dibuat oleh anak. Persoalan pendidikan nasional juga akan dipelajari peserta didik ketika di sekolah. Guru memberikan paparan materi, lalu anak akan berpikir kritis untuk menanggapinya, dan terjadilah kebersamaan dengan yang lainnya. Juga anak akan bertanya dengan temannya, ataupun guru, dan orang-orang yang ada di sekolah. Hal ini berkaitan dengan Tutmuri Handayani, karena guru memberikan dorongan kepada peserta didik untuk mempelajari apa yang sedang dihadapi, sehingga anak berusaha atau semangat untuk mencari solusi yang dapat dilakukan. Ataupun di dalam pembelajaran digital, teknologi adalah alat, dan guru adalah jiwa.
Sehingga jika kita menempatkan pilar-pilar pendidikan dalam keadaan teguh, maka teknologi hanya sebagai pendukung, dan gurulah yang menjadi kunci utama dalam pembelajaran. Kesimpulannya, pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tapi juga membentuk karakter, etika, dan tanggung jawab peserta didik. Pendidikan di era digital memerlukan keseimbangan antara pengetahuan teknologi dan untuk pembentukan karakter. Dengan menerapkan keteladanan, motivasi, dan pendampingan, seperti pada nilai-nilai Ki Hajar Dewantara, pendidikan Indonesia dapat menjadi fondasi penting untuk menghasilkan generasi yang cerdas, kreatif, bijak, dan berkarakter di era digital. Setidaknya, kita sebagai pendidik dapat memberikan solusi untuk peserta didik jika terdapat isu-isu baru kontemporer pendidikan nasional Indonesia.